Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zahra Nabila dengan NIM 2006T00. Jadi di sini saya akan menjelaskan bisnis saya, yaitu Zana Hijab. Yang pertama itu ada profil pribadi. Jadi dari data pribadi sendiri, kebetulan saya lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2002, alamat di Cianjur, jenis kelaminnya perempuan, beragama Islam, dan keluarga negaraan Indonesia. Untuk pendidikan sendiri dari 2014 sampai 2017 itu di SMP 1 Cianjur, dan dari 2017 sampai 2020 itu di SMN 1 Cianjur, dan dari 2020 sampai sekarang itu mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada profil dari bisnis Zana Hijab. Yang pertama itu ada brand identity. Jadi seiring berkembangnya zaman, berkembangnya pula fashion yang ada di Indonesia, terutama juga hijab. Dan tidak sedikit pula hijab kini dijadikan salah satu tren busana yang banyak diminati. Dulu hijab hanya memiliki desain yang monoton dan cenderung berwarna gelap. Untuk itu kami menciptakan tren hijab yang sesuai dengan berbagai kalangan, mulai dari kalangan remaja sampai dewasa. Jadi kami ini menawarkan berbagai bentuk dan warna hijab yang dapat disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari, tentunya dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada tujuan bisnis itu, yang pertama menyediakan kebutuhan fashion hijab bagi masyarakat Indonesia, yang kedua memberi produk hijab yang sesuai dengan tren yang berkembang, yang ketiga itu menjadi lapangan pekerjaan, dan yang terakhir mendapatkan laba. Selanjutnya ada filosofi dari nama Zana Hijab sendiri, yaitu Zana Hijab ini dimulai pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari. Jadi bisnis ini berfokus pada fashion, khususnya di hijab. Jadi makna dari Zana sendiri itu diambil dari nama saya sendiri, dari Zahra Nabila, sehingga jika disingkat menjadi Zana. Karena untuk sekarang bisnis ini masih berfokus kepada hijab, maka saya menambahkan kata hijab. Selanjutnya di sini ada gambar logo dari Zana Hijab itu sendiri. Jadi untuk filosofi logonya sendiri itu warna merah, bayangan merah orange ini pada background ini warnanya soft pastel yang mempresentasikan kelembutan wanita. Kemudian yang warna merah pastel di atas nama Zana Hijab ini itu mempresentasikan keberanian. Dan warna logo di yang ini warna abu tua di logo ZN, yaitu warnanya soft yang mempresentasikan kehangatan. Selanjutnya warna hitam pada tulisannya itu mempresentasikan ketegasan, dan siluet wanita ini yang bermakna kita sebagai wanita itu harus bisa percaya diri dan bisa show off di depan publik bahwa menggunakan hijab itu selain kebutuhan kita sebagai wanita muslim, namun juga bisa menjadi pemanis di dalam outfit yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya untuk color palette dan ukurannya sendiri itu bisa dilihat, saya kebetulan menggunakan Canva, jadi ada number seri dari color palette-nya sendiri. Jadi saya menggunakan warna merah orange, merah, abu tua, dan juga hitam. Ukuran dari logonya sendiri itu ukurannya 500x500 pixel, fontnya itu Playlist. Kemudian untuk visi dari Zana Hijab sendiri yaitu menjadi lokal brand yang memasarkan fashion wanita terutama hijab yang berkualitas dan banyak digemari oleh wanita Indonesia. Dan untuk misinya sendiri yang pertama itu konsisten dalam memproduksi barang dan bahannya berkualitas. Yang kedua itu terus melakukan inovasi sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Yang ketiga itu konsisten dalam melakukan branding, dan yang terakhir itu konsisten dalam melayani konsumen dengan baik agar bisa mendapatkan konsumen yang loyal. Kemudian yang ketiga itu ada Renstra atau rencana strategi 5 tahun ke depan.
Jadi rencana strategi Zona Hijab sendiri itu dari tahun 2022 hingga 2023 itu ingin maksimalkan kita untuk semakin dikenal masyarakat luas dengan cara mempromosikan melalui ads, endorse, dan kepada influencer juga. Untuk 2023 hingga 2024 itu ingin membuat produk fashion yang jenisnya lebih banyak dan juga memproduksi dengan bahan yang lebih berkualitas. 2025 itu insya Allah ingin membuat offline store, dan 2026 itu memperbanyak cabang offline store khususnya di Jawa Barat terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu analisis visi dan misi. Jadi visinya itu menjadi lokal brand yang memasarkan fashion wanita, terutama hijab yang berkualitas dan digemari oleh wanita Indonesia. Dan misinya itu konsisten dalam memproduksi barang dan bahannya berkualitas dan juga menghasilkan SDM yang berkualitas. Yang kedua, terus melakukan inovasi sesuai tren yang sedang berkembang di kalangan masyarakat dan juga konsisten dalam melakukan branding ke seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, konsisten dalam melayani konsumen dengan baik agar dapat mendapatkan konsumen yang loyal. Yang kelima itu saya menganalisis visi pesaing. Jadi yang pertama itu ini ada visinya, bisa dilihat visi dari pesaing, dan juga ada misi dari pesaing itu seperti ini. Ini itu dari Wulan Hijab. Kemudian visi yang kedua, bisnis yang kedua itu kita menganalisis juga ada dua bisnis yang tadi Wulan Hijab. Yang tadi Wulan Hijab itu saya analisis terdapat divisinya itu untuk sentence-nya itu lebih dari 34 kalimat, appelling-nya itu sudah menggambarkan tentang masa depan, visible-nya itu sudah menyatakan tujuan, meaningful-nya itu sudah menggunakan emosi positif, dan measurable-nya itu sudah dapat dilakukan pengukuran kerja. Dan untuk misi ini juga di dalamnya itu hanya terdapat komponen produk atau jasa, konsep ide, dan filosofi. Untuk bisnis yang kedua itu ada dari Yuma Hijab, bisa dibaca visi misinya seperti ini dari Yuma Hijab, dan saya menganalisisnya untuk divisi sendiri. Untuk sentence-nya itu lebih dari 3-4 kalimat, appelling-nya sudah menggambarkan tentang masa depan, visible-nya sudah menyatakan tujuan, meaningful-nya sudah menggunakan emosi positif, dan measurable-nya juga sudah dapat dilakukan pengukuran kerja. Untuk misinya itu tidak terdapat komponen teknologi, fokus pada karyawan dan juga pada pasar. Selanjutnya ada penilaian internal dari bisnis dan hijab sendiri. Untuk pemasaran sendiri, jadi analisis konsumennya melalui riset pasar yang telah saya riset terkait kebutuhan dan keinginan konsumen, dan menetapkan segmentasi pasar dari zona hijab itu sekitar wanita kisaran 15-55 tahun, dan untuk ekonominya dari kalangan menengah ke atas. Untuk penetapan harganya, harga ditetapkan dengan memperlihatkan semua aspek, contohnya bahan baku dengan kualitas yang pastinya juga bagus. Untuk promosi sendiri, kegiatan promosi dilakukan masih melalui media sosial dan word of mouth. Untuk distribusinya itu menggunakan jasa ekspedisi dan juga bisa COD. Untuk keuangannya, kegiatan keuangan dilakukan di kami itu cukup baik, dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh bagian keuangan. Jadi si bagian keuangan ini selalu mencatat hasil penjualan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Zona Hijab ke dalam pembukuan. Dalam operasional sendiri, untuk kapasitas, sebelum menentukan berapa banyak hijab yang akan dipesan, kami terlebih dahulu melihat kondisi pasar dan mempertimbangkan berapa banyak hijab yang akan dipesan terlebih dahulu atau menjadikan penjualan dengan sistem pre-order. Untuk inventaris sendiri, pemesanan produk ini dapat dilakukan kapan saja kepada kami. Untuk tenaga kerjanya, pengelola tenaga kerja ini sudah terbilang cukup dan mahir untuk saat ini. Jadi kualitas sendiri itu kita menggunakan kualitas produk yang baik dan bagus gitu. Dari kami juga memastikan bahwa produk yang dijual itu
kualitasnya tinggi dan juga mempertimbangkan kualitas tersebut setara dengan harga yang ditawarkan. Untuk SDM-nya itu pembagian kerjanya ada di bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi atau operasional, dan bagian sumber daya manusia. Untuk pengarahan karyawan itu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dengan cara meningkatkan keterampilan teknis moral karyawan melalui pelatihan. Dan untuk pengendalian karyawan itu mengendalikan karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan rencana perusahaan dan juga memberikan kompensasi berupa uang atau barang sebagai balas jasa pada karyawan. Dan yang terakhir itu memelihara hubungan baik dengan karyawan itu kita memperhatikan kinerja karyawan, kesejahteraan, dan juga kita memperlakukan karyawan secara adil. Kemudian untuk IT atau teknologi informasinya sendiri, dengan berkembangnya teknologi saat ini akan terus ada strategi baru yang dilakukan baik kemajuan software maupun hardware akan turut memajukan bidang desain grafis, juga bidang telekomunikasi dapat membuat atau menciptakan pasar baru, pasar yang tidak memiliki wujud real atau bisnis online. Dengan IT juga bisnis bisa lebih modern, mudah beroperasi dan juga bisa berkembang dengan pesat. Jadi di sini ada bagian untuk CEO-nya sendiri itu saya dan bagian marketing juga saya. Dan untuk keuangan itu dibantu oleh ibu saya dan promosi atau packaging dibantu oleh adik saya. Kemudian dalam strategi pemasaran perusahaan itu, yang pertama melakukan promosi secara langsung dan juga melewati media sosial. Yang kedua menjaga kualitas produk. Yang ketiga menjaga hubungan baik dengan konsumen dan juga menjaga loyalitas pelanggan. Kemudian untuk value perusahaan sendiri, terdapat berbagai jenis model hijab, terdapat berbagai ukuran hijab, terdapat berbagai pilihan warna, bisa dijadikan gift, package yang menarik, pelayanan yang baik, harga sesuai dengan kualitas. Dan untuk kekuatan sendiri, yang pertama ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran baik, free gift di pembelian tertentu, harga bersaing dengan pesaing, diskon pada waktu tertentu, strategi pemasaran yang tepat, pemasaran tepat dan cepat, pelayanan baik, SDM yang berkualitas, free ongkir pada waktu tertentu, pengiriman luar daerah aman, packaging yang menarik, promosi dikemas menarik, harga produk bisa berubah sesuai keadaan, promosi melalui media sosial dan word of mouth, harga terjangkau, produk stylish dan nyaman digunakan, mengikuti tren terkini, tersedia berbagai macam ukuran dan macam warna, dan yang terakhir bisa menjadi reseller juga. Ini tuh kita masuk ke dalam faktor analisis internal. Jadi udah kita bahas kekuatan, sekarang kita bahas kelemahannya itu. Yang pertama, pemasaran tidak tepat akan menimbulkan kerugian, sistem pembelian masih pre-order, pelayanan yang terkadang belum maksimal, jumlah SDM-nya kurang, pembukuannya terkadang belum teliti, dalam pembuatan konten masih kurang kreatif, pelayanan terhambat karena orderan banyak, persediaan barang terkadang butuh waktu, produk yang cacat bisa mengurangi kualitas, pengaruh pelayanan bisa menurunkan loyalitas konsumen, pengiriman terlambat terkendala SDM, website belum dikelola, pemotongan harga berlaku setiap pembelian 5 pieces, belum membuat produk atau desain sendiri karena masih membeli dari supplier, model yang kurang untuk melengkapi koleksi pakaian yang akan dijual dari konveksi. Jika orderan banyak jadi melambat, segi promosi masih kurang, kadang model yang diinginkan belum layak untuk dijual, daya tawar konsumen tinggi, dan yang terakhir setiap konsumen tidak semua mau memperlihatkan testimoni dari mereka. Kemudian ini ada matriks evaluasi faktor internal atau EFI. Di sini ada bobotnya, terus ada peringkatnya, skornya bisa dilihat, dan hasilnya juga seperti ini, masih sama di kekuatan, dan ini juga di kelemahannya. Dan total dari semua kelemahan dan kelebihan itu, untuk bobotnya sendiri 1. Dan untuk skornya itu 2,50. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke penilaian eksternal.
Jadi untuk persaingan sendiri, persaingan antar perusahaan, ini pesaing ini cukup cenderung meningkat karena konsumen dengan mudahnya berganti merek jika model produk sangat cepat berubah dan jika pesaing memiliki strategi. Usaha yang dapat dilakukan untuk terus maju dan berkembang yaitu dengan selalu menjaga kualitas dan memastikan harga seimbang di pasaran. Potensi masuknya pesaing baru itu hal utama yang dibutuhkan untuk masuk industri ini adalah modal dan pemilihan lokasi. Juga sangat penting, para pesaing baru dapat menjual model hijab yang sama dengan harga yang lebih murah, yang tentunya memiliki merek dan kualitas berbeda. Kemudian, potensi pengembangan produk-produk pengganti. Jadi, barang pengganti di sini dapat dikatakan sebagai barang yang punya fungsi sama, tapi bisa jadi memiliki kualitas yang lebih baik ataupun buruk dibandingkan barang yang biasanya. Kemudian ada dari persaingan. Pertama, daya tawar pemasok. Dengan adanya banyak pemasok harus lebih selektif dalam memiliki produk yang dibutuhkan. Yang kedua, daya tawar konsumen. Kekuatan daya tawar konsumen tergolong tinggi karena beberapa pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda. Maka dari itu, untuk menjaga loyalitas konsumen dapat dengan memberikan layanan khusus seperti salah satunya memberikan diskon. Di sini juga ada key factor-nya, bisa dilihat ada critical success factor, ada advertising, product quality, price, competitiveness, ada management, differential position, customer loyalty, global expansion, market share, promotion, content, SDM. Bisa dilihat ini ratingnya berapa, skornya berapa, ratingnya juga berapa, bisa dilihat. Itu termasuk kompetitif profile dari matriksnya sendiri. Nah, untuk tren industri atau tren fashion di tahun 2022 ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yaitu masyarakat cenderung lebih menyukai sesuatu yang simpel seperti kemeja putih atau warna earth tone. Untuk apalagi untuk kami gitu, kalangan milenial lebih suka pakaian yang casual seperti cut-out dress, celana kargo atau kulot. Pada tahun ini juga terlihat masyarakat mulai lebih percaya diri menggunakan item fashion dengan desain motif yang warna terang dan berani. Kalau zaman sekarang nih cewek kue, mungkin cowok atau cowok kue gitu. Ini ada analisis faktor eksternal dari peluang sendiri. Bisa dibaca ada 20 poin di sini. Dan ini ada ancaman juga ada 20 poin, dan kita masuk ke matriks evaluasi faktor eksternalnya. Di sini bisa lihat dari bobotnya segimana, peringkatnya berapa, skornya juga berapa. Ini udah masuk ke matriks evaluasi faktor eksternal yang ancaman. Tadi kan peluang, sekarang ancaman. Dari totalnya sendiri untuk ancaman dan peluangnya ini bobotnya 1 dan skornya masih 2,50. Kemudian untuk matriks SWOT, jadi untuk kekuatannya sendiri, yang pertama, promosi melalui sosial media, strategi pasar yang tepat, diskon pada waktu tertentu, harga terjangkau, produk yang memiliki kualitas tinggi, mengikuti tren. Jadi, si matriks S dan O ini, kekuatan dan peluang, jadi kita digabungkan menjadi strategi SO. Yang pertama, kita harus bisa membuat konten promosi yang menarik. Yang kedua, menentukan harga sesuai dengan kualitas produk. Yang ketiga, membuat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian, untuk kelemahan dan peluang ini kita gabungkan agar menjadi strategi weakness and opportunity. Menghasilkan yang pertama itu melakukan dan membuat konten secara berkala. Yang kedua, menambahkan model untuk melengkapi koleksi produk, dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Kemudian, strategi ketiga ada strategi ST, digabungkan antara kekuatan dan ancaman. Menghasilkan yang pertama itu strategi yang membuat produk yang lebih berkualitas, yang kedua, memberikan diskon pada bulan tertentu, dan yang ketiga, menentukan harga sesuai dengan pasar. Kemudian, untuk strategi WT atau weakness and threat, yang pertama itu membuat konten promosi yang menarik, permintaan feedback kepada konsumen, dan menambah SDM supaya tidak kekurangan. Kemudian ada matriks space di sini. Yang pertama itu posisi strategis internal itu kekuatan finansial, modal kerja, arus kerja, perputaran persediaan, rasio, dan laba.
Kemudian untuk keunggulan kompetitifnya itu ada pangsa pasar, kualitas produk, kualitas konsumen, dan dari posisi strategis eksternalnya itu ada stabilitas lingkungan, ada dari resiko bisnis, hambatan masuk ke pasar, tingkat inflasi, perubahan teknologis, dan kekuatan industrinya itu ada potensi laba, stabilitas keuangan, dan potensi pertumbuhan. Jadi sebuah perusahaan itu dengan keunggulan kompetitif yang besar dalam industri yang tumbuh pesat di mana dalam hal ini termasuk strategis kompetitif paling sering meliputi penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi yang terkait. Jadi sebuah perusahaan yang lumayan mampu bersaing di suatu industri yang tidak stabil, di mana dalam hal ini termasuk strategi konservatif paling sering meliputi penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi terkait. Kemudian ini bisa dilihat juga kekuatannya bisa dijumlahkan hasilnya menjadi segini peringkatnya. Jadi kalau misalnya rata-rata IS-nya itu adalah ada negatif 3,5, rata-rata CA-nya itu negatif 2, rata-rata IS-nya itu positif 3,3, dan rata-rata FS-nya itu adalah positif 2. Kemudian untuk matriks BCG-nya itu bisa dilihat dari pendapatan dalam angka persen, untuk labanya berapa, dan pangsa-pasarnya berapa, seperti itu. Jadi di sini adalah posisi pangsa pasar yang relatif tinggi, sedang, dan rendah. Di sini ada, dan juga ini tingkat pertumbuhan penjualan industri. Juga ada tinggi, sedang, dan juga ada rendah. Kemudian untuk matriks IE-nya juga sama seperti tadi. Yang pertama ada di penjualannya berapa, labanya berapa, skor IFI-nya berapa, dan di sini ada skor bobot total IV-nya itu tinggi, sedang, rendah, dan kebetulan ini termasuk yang kedua itu sedang, dan yang satu itu tinggi. 1 dan 3 tinggi, yang 2 sedang, seperti itu. Terus kalau buat total FV-nya juga sama, untuk 1, 2, dan 3 bisa termasuk tinggi kayak gitu. Untuk ini ada matriks strategi besar, yaitu pertumbuhan pasar yang cepat. Di kuadran 1 ini ada pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan. Untuk kuadran 2 ada penetrasi pasar, perluasan pasar, ada integrasi horizontal. Kuadran 3 ada pensiutan dan ada divestasi. Kuadran 4 diversifikasi terkait dan usaha patungan. Kemudian ada matriks KSPM, bisa dilihat ini ada faktor utamanya, terus ada bobotnya berapa, strategi integratifnya, ratingnya berapa, skornya berapa, di sini udah tertera, dan ada penetrasi pasar untuk rating, skor, dan pengembangan produknya juga sama, sudah ada rating dan skornya seperti apa. Di sini ada 20 faktor. Dan jika ditotalkan di faktor ini tuh, yang pertama strategi integratifnya itu dengan memperoleh nilai 1,90, untuk penetrasi pasarnya 1,85, dan untuk pengembangan produknya skornya 1,9,2. Selanjutnya untuk faktor utamanya yang kedua, ini bisa dilihat ada sama seperti tadi. Bisa dilihat skornya berapa, ratingnya berapa. Dan untuk totalnya tadi strateginya itu yang 0,64, penetrasi pasarnya 0,62, dan pengembangan produknya itu 0,61. Dan untuk total keseluruhannya itu untuk strategi integratifnya itu 1,96, penetrasi pasarnya 1,97, dan pengembangan produknya 2,02. Kemudian untuk kita menghitung dari strength sendiri atau kekuatan sendiri seperti apa. Dari kelemahannya seperti apa. Untuk total dari kelemahan dan kelebihan
tadi itu kita bisa lihat strategi intensifnya itu sekitar 2,61 dan strategi integratifnya itu sekitar 2,37. Untuk peluangnya dan ancamannya itu di total untuk strategi intensifnya itu 2,65 dan strategi integratifnya itu 2,49. Jika digabungkan keseluruhan SWOT-nya itu, jadi untuk strategi intensifnya itu 5,25 dan strategi integratif itu 4,86. Yang terakhir itu kita masuk ke pengevaluasian. Jadi setelah tadi saya mengevaluasi bisnis saya, yang pertama itu analisis dari konsumen sendiri melalui riset pasar terkait apa kebutuhan dan keinginan konsumen dan yang menetap, dan kita menetapkan segmentasi pasar dari Zana Hijab sendiri, yaitu wanita kisaran usia 15 sampai 55 tahun, untuk ekonomi itu dari kalangan menengah ke atas. Kemudian untuk penetapan harga itu ditetapkan dengan memperhatikan semua aspek, contohnya bahan baku dengan yang pasti kualitasnya tidak ecek-ecek, jadi ada barang, ada harga ada kualitas kayak itu. Untuk promosi sendiri, kegiatan promosi ini dilakukan melalui media sosial dan word of mouth, dan distribusi juga menggunakan jasa ekspedisi dan bisa juga cash or delivery. Untuk keuangannya sendiri, jadi keuangan di Zana Hijab ini udah mulai teliti dan rapi di pembukuannya, sehingga kita ada pencatatan uang keluar dan uang masuk. Untuk operasional sendiri, untuk kapasitas, jadi kita tuh sebelum menentukan berapa banyak kita harus membuat, jadi kita melakukan sistem pre-order agar nanti kita lebih mudah untuk membuatnya. Untuk inventaris, pemesanan produk dapat dilakukan kapan saja kepada kami. Tenaga kerja ini sudah cukup dan sudah mulai berkualitas untuk bisa mengerjakan produk-produk ini. Kemudian kualitasnya juga, yang pasti kualitas produk kami ini terjamin bagus, kualitas yang tinggi, dan juga setara dengan harga yang kami tawarkan kepada konsumen. Untuk sumber daya manusia itu pembagian kerjanya tadi udah ada di bagian organisasi. Untuk pengarahan karyawan, kita bekerja sama dengan semua karyawan untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian pendanaan karyawannya kita bekerja sesuai dengan rencana perusahaan yang dari awal sudah kita berikan kepada karyawan seperti apa SOP-nya. Dan juga kita memelihara hubungan baik, yaitu dengan cara memperhatikan kesehatan karyawan dan juga memperlakukan karyawan secara adil. Untuk IT sendiri, karena kita harus mengikuti perkembangan teknologi, jadi kita nanti bakal ada kemajuan untuk software dan hardware, untuk apalagi di bidang desain grafis, karena telekomunikasi sendiri itu bisa membuat atau menciptakan pasar baru, pasar yang tidak memiliki wujud real atau bisnis online. Dengan IT ini, bisnis kita bisa menjadi lebih modern dan gampang diakses, bisa juga mudah beroperasi dan bisa berkembang sangat pesat. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, jadi penetrasi pasar ini mencari pasar-pasar yang lebih besar untuk produk saat ini di pasar yang ada sekarang melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Pengembangan pasar itu memperkenalkan produk saat ini ke wilayah geografis baru, dan pengembangan produk mengupayakan penjualan melalui perbaikan produk saat ini atau pengembangan produk. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.